Seperti ini suasana di dalam kubur bagi mukmin. Para mukmin pun mendapat perlakuan berbeda dengan orang kafir di alam kubur. Jika orang mukmin diletakkan dalam kuburnya, sebuah pintu menuju surga akan dibukakan di dekat kakinya. Alam kubur tak selamanya menyeramkan. Seorang hamba bahkan bisa merasakan alam setelah mati bak tidur seperti pengantin baru. Ketika itu, amal kebajikannya di dunia menjadi buah manis yang siap untuk dipetik. Para mukmin pun mendapat perlakuan berbeda dengan orang kafir dan munafik sejak malaikat maut menjemput. Al-Bara bin Azib selain menerangkan tentang sakitnya mati juga menceritakan tentang kenikmatannya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam bukunya Roh menjelaskan tentang hadis ini. Saat mengurus jenazah di Baqi, Al-Fardad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Bara dan kawan-kawan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Lantas, mereka juga ikut duduk mengelilingi Nabi. Rasulullah menghadap ke arah mayat yang baru dikuburkan. Dia bersabda 3 kali, "Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur." Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya jika hamba itu menuju ke akhirat dan terputus dari dunia maka para malaikat turun kepadanya. Seakan-akan wajah mereka matahari. Mereka duduk di hadapannya sepanjang mata memandang. Kemudian, malaikat pencabut nyawa datang hingga duduk di dekat kepalanya. Malaikat itu berkata, 'Hai jiwa yang tenang, keluarlah kepada ampunan Allah dan keridaan-Nya.' Maka, jiwa itu keluar dengan cara mengalir seperti air yang mengalir. Malaikat itu pun mengambilnya. Para malaikat lain tidak membiarkannya ada di tangannya sekejap mata pun hingga mereka mengambilnya lalu meletakkannya di kafan. Jiwa itu keluar dengan bau yang harum, seharum embusan minyak kasturi di muka bumi. Nabi melanjutkan ceritanya, lalu para malaikat membawa jiwa itu naik. Mereka tidak melewati sekumpulan malaikat melainkan sekumpulan malaikat ini berkata, 'Betapa harumnya roh ini.' Para malaikat yang membawanya berkata, 'Ini adalah Fulan bin Fulan.' Mereka menyebutkannya dengan nama yang paling baik seperti biasa manusia menyebut namanya di dunia hingga mereka tiba di langit dunia. Mereka meminta agar langit itu dibuka. Langit itu pun dibukakan baginya. Dia diantarkan dari satu langit ke langit berikutnya hingga tiba di langit tempat bersemayam Allah. Allah berfirman, 'Tulislah kitab hambaku di Iliin dan kembalikan ia ke bumi. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah dan di dalam tanah pula aku mengembalikan mereka dan dari tanah pada kali yang lain aku mengeluarkan mereka.' Rohnya pun dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian, ada 2 malaikat yang mendatanginya lalu mendudukkan mayatnya. 2 malaikat bertanya, 'Siapakah Rabbmu?' Dia menjawab, 'Rabbku Allah.' 'Apa agamamu?' tanya 2 malaikat. Dia menjawab, 'Agamaku Islam.' 'Siapakah orang yang diutus di tengah kalian?' tanya 2 malaikat. 'Dia adalah Rasul Allah,' jawabnya. 'Apa yang kamu ketahui tentang benda ini?' tanya 2 malaikat. 'Aku membaca kitab Allah, maka aku beriman kepadanya dan aku membenarkan.' Dari arah langit, terdengarlah suara penyeru, 'Hambaku benar. Maka hamparkan surga baginya dan bukakan baginya salah satu pintu surga.' Hamba itu pun didatangkan dengan aroma roh yang harum semerbak. Kuburnya dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Dia didatangi seorang lelaki berwajah menawan. Pakaiannya indah dan baunya harum. Orang itu berkata, 'Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu.'